Baik, pada video hari ini saya lagi mau review mesin DTF dari Bengkel Print. Tipenya Jericho. Jericho ini spesifikasinya menggunakan double head Epson XP 600. Nah, printer ini udah kami unboxing dan beberapa spare partnya sudah kami pasang. Nah, sekarang saya akan kasih lihat barang-barang apa saja yang didapatkan waktu kita unboxing kemarin. Baik, nah ini mesinnya Jericho. Kalau kita lihat dalamnya, nah ini di dalamnya headnya ada dua, double head XP 600. Terus perlengkapan yang didapatkan mesinnya, kemudian ini ada heater PET film, heater hasil cetakan. Jadi selesai cetak keluar akan kena heater dulu, baru masuk ke mesin powdering supaya tintanya tidak terlalu basah waktu kena powder. Nah ini waktu datang juga belum dipasang, pasangnya juga gampang. Jadi dia di bawah sini ada dua baut, tinggal dilonggarkan, terus tinggal dimasukkan ke lubangnya. Jadi sudah ada lubangnya di sini, tinggal diselipkan saja, selipkan masuk. Nah kemudian pemasangannya jangan terlalu turun karena dia bisa naik turun lubangnya. Kita angkat sampai agak tinggi, nah supaya kalau bisa selevel ini atau lebih tinggi sedikit, supaya PET film yang keluar tuh benar-benar kena heaternya, baru keluar ke mesin powdering. Nah ini untuk pengaturan panasnya. Terus ini soketnya tinggal ditancap. Nah setelah itu di bagian belakang, tabung tinta ini juga belum terpasang, masih terpisah. Nah itu juga gampang, tinggal kita pasang di sini. Jadi dia udah dapat ada kayak sikunya gitu, tinggal kita pasang ke body printernya, kiri kanan kita pasang. Setelah itu ada pompa sirkulasi. Nah, pompa sirkulasi juga kita pasang di area sini, di area sikunya. Nah, seperti begitu pasangnya. Kemudian selang ini dari bawahnya belum terpasang. Nah, untuk tinta putih selangnya dari dalam mesin ada keluar dua selang untuk sirkulasi. Selang yang panjangnya kita tancapkan ke atas botol tinta putih. Kemudian selang yang pendeknya kita tancapkan ke ke output dari pompa sirkulasi. Nah dari pompa sirkulasi ada keluar satu selang. Nah itu kita tancapkan ke output dari tabung infus tinta putih. Oke. Nah seperti begitu. Kemudian untuk yang warna-warna lainnya di bagian selangnya sudah dikasih penanda warna-warnanya. Nah kita tinggal tancapkan sesuai dengan warna-warna di botolnya. Nah untuk yang warna cyan sama magenta itu ada dua. Jadi yang lainnya sudah ada penandanya, sudah ada penanda warna. Nah ada dua yang paling kiri, yang kalau dari mesin yang paling kiri itu penandanya tidak ada. Jadi yang sebelah dalam itu ke LM kita isinya tinta magenta. Terus yang paling luar, paling kiri itu masuk ke LC. Itu juga kita isinya tinta cyan, kita isinya tinta cyan. Nah terus di belakang ada roll holdernya, sudah terpasang roll holder. Ini ada tombol emergency stop. Terus botol pembuangan ada di sini. Kalau dirasa terlalu kecil bisa dialihkan ke belakang keluar untuk botol pembuangannya. Terus ini vakumnya untuk menahan PET film. Terus ini juga holder PET film buat menahan pinggiran PET film supaya tidak naik. Jadi akan lebih aman untuk print head. Terus ini tombol-tombol panelnya. Oke, nah kita akan ini juga dapat software. Dapat software RIP, ini dongle buat software RIP-nya. Untuk koneksi ke komputer kita pakai kabel LAN, dapat kabel power ada satu, ada dua.
Terus ini dapat suntikan, dapat damper cadangan, dapat kabel fleksibel cadangan. Oke, terus untuk colokan powernya ada di samping sini. Nah, di samping sini kita pasang. Nah, kita bisa tes, nyalakan dulu. Sekarang kita tes nyalakan. Kita switch ke on. Nah, waktu switch ke on itu kita jangan kaget kalau belum nyala. Ini belum nyala karena ini ada tombol emergency stopnya yang masih tertekan ke bawah dari pabrikannya. Kita tinggal putar. Nah, dia baru nyala. Initializing. Bisa lihat ini capping stationnya ada dua, wiper blade-nya satu besar. Nah, ini printernya lagi proses startup dulu. Oke, sudah ready. Nah, sekarang kita coba koneksi ke komputer. Baik, nah ini kabel LAN-nya atau Ethernet-nya udah saya tancapkan ke komputer. Kemudian saya tancapkan ke printernya. Oke, sudah nancap. Kita cek. Nah, jadi indikator LAN-nya sudah connect ya. Tadi kan disilang nggak connect, ini udah connect. Nah, kita coba lihat ke komputernya. Baik, nah ini di tampilan softwarenya. Jadi dari bengkel print sudah dikasih ada tutorialnya. Nah, jadi di tempat saya ini tutorial videonya belum saya download. Saya download yang tutorial berupa file Microsoft Word. Nah, jadi di sini ada disebutkan apa fungsi-fungsi tombolnya, fungsi tombol, fungsi menu pada LCD, terus nah ini masih fungsi-fungsi di menu LCD. Nah, terus ada cara instalasi software lengkap, cara instalasinya lengkap. Terus apa nih, cara kalibrasi ya, ada cara kalibrasi juga lengkap semua. Terus adjust warna manual, terus bisa juga ICC profile. Nah, ini adjust warna manual. Terus ada tutorial perawatan harian, mingguan. Nah, langkah awal menggunakan mesin XP600. Oke, lengkap tutorialnya. Nah, sekarang saya akan coba install software dulu. Nah, saya nggak rekam proses installnya karena nanti videonya kepanjangan. Nanti videonya akan kita bikin video terpisah. Oke. Baik, sekarang kita akan isi tintanya. Untuk tinta sekarang kita pakai tinta Factor DTF yang khusus las format. Jadi beda dengan tinta yang untuk printer desktop. Yang untuk las format ini formulanya khusus untuk yang head las format seperti XP600, i3200, 4720 atau i3200. Oke, jadi yang las format ada putih, terus untuk semua warna juga ada. Khusus las format, harga juga lebih murah dibanding yang desktop. Oke, kita mulai isi. Kita mulai isi dari yang tinta putih. Ini lagi ada suara sirkulasi, udah berhenti. Tinta putih sebelum diisi harus dikocok dulu. Apalagi kemasan 1 liter ini, kadang kalau didiamkan kelamaan endapannya cukup keras di bawah.
kocok agak lama untuk yang tinta putihnya. Oke, kita buka. Nah, kebetulan yang di stok saya nih belum disegel. Kalau yang dijual itu nanti disegel. Kalau disegel kita buka segelnya pakai cutter. Kita siapkan tisu. Oke, kita bisa tuang. Oke. Pasang kembali tutupnya. Oke, lanjut warna lain. Dari yellow. Dikocok juga dulu sebentar. Kalau yang color sih nggak gampang mengedap. Tapi bagusnya dikocok dulu sebentar. Karena kemasan 1 liter. Lanjut yang warna black. Kocok sebentar. Warna cyan. Warna cyan ada 2 ya. Nah, ini kebetulan sirkulasinya nyala, jadi ada yang kesedot tinta putihnya. Cyan di sini, yang LC juga diisi cyan. Oke, lanjut magenta. Kocok sebentar.
Di LM juga kita isi magenta. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal sedot dampernya. Baik, ini saya mau sedot tinta ke dalam dampernya. Nah, sekarang saya mau geser headnya ke kiri dulu. Ini saya ke menu ini, saya tekan kiri. Nah, dia akan move carriage. Nah, ini carriage-nya bergeser ke kiri. Saya tekan lagi. Nah, dia akan ke tengah. Oke, terus saya matikan saja. Sekarang saya mau buka rumah penutup print headnya. Saya buka penutup print headnya. Oke, sekarang kita sedot dampernya. Baik, sekarang kita sedot dampernya. Jadi saya sedot damper yang color dulu. Damper color dari belakang. Nah, karena Hair XP 600 ini kabel fleksibelnya ini ada di posisi di area sini agak bahaya. Jadi kita harus selipkan tisu. Jadi siapkan tisu dulu untuk mencegah kalau ada tetesan tidak terkena print head. Saya cabut dampernya. Ini dampernya saya kasih nomor supaya tidak tertukar dulu warnanya. Oke, saya cabut 3 dari kanan. Saya sedot dulu yang paling kiri. Baik, udah selesai sedot semua dampernya. Jadi memang harus perhatikan kalau mau sedot damper, semua bagian atas plat birunya harus dikasih tisu supaya kalau terjadi netes itu semuanya aman. Untuk urutan warnanya dari kiri black, cyan, magenta, yellow. Depannya white semua. Nah, ini udah selesai sedot, kita nyalakan kembali. Initializing. Oke, sekarang saya kasih perintah head cleaning. Saya tekan enter, maintenance, clean nozzle to head. Oke, proses cleaning.
Masih cleaning. Oke, sekarang kita bisa tes nozzle check. Oke, sekarang saya mau nozzle check. Saya pakai plastik bening. Saya masukkan dari depan ke bawah plat penahan film. Saya dorong masuk agak ke kanan. Oke, setelah itu saya klik nozzle test. Oke, bisa dilihat, susah ya. Nah, bisa dilihat hasil yang putihnya udah cukup bagus, masih ada bolong beberapa. Terus untuk colornya juga udah oke, udah bagus. Di kamera agak susah lihatnya. Colornya juga udah oke. Oke, kita udah siap cetak. Nah, tutup printheadnya sudah saya pasang kembali supaya rapi. Sekarang saya mau masukin pad film. Jadi di sini ada klip pelepas pinch roll. Nah, pinch roll. Nah, sekarang saya selipkan pad film dari belakang. Nah, pad film sudah saya masukkan ke dalam rollnya. Terus saya nyalain bisa dari masukkan ke dalam roll dan dikunci kiri kanan. Usahakan sepinggir mungkin ke sisi yang dekat printhead supaya tidak terlalu jauh marginnya. Oke, ini tinggal kita selipkan masuk ke dalam. Pakai satu tangan agak susah, saya pause dulu. Oke, udah keluar, kita selipkan ke dalam ini, ke dalam pelindung pad film, pelindung printheadnya. Kemudian kita sesuaikan lurusnya dengan rollnya. Nah, saya bikin belakang rollnya agak ketarik dulu supaya kita bisa lihat. Kita ngintip, kita geser kiri kanan sampai pas dengan rollnya supaya rata. Terus kita turunkan pinch rollnya. Oke. Baik. Nah, ini margin dari mesinnya itu kita set di bagian mesin, bukan di bagian softwarenya. Nah, ini karena posisi rollnya itu dari sini agak geser, jadi saya mau geser ke kiri sedikit marginnya. Marginnya saya tekan tombol ke kiri, printhead akan bergerak ke kiri. Nah, ini kan masih jauh ya dari pad filmnya. Saya coba setting ke kiri. Kalau 36 udah lewat, udah terlalu jauh. Saya coba di kurang dikit. Coba di 21. Oke, kita coba. Setelah itu saya tekan enter. Nah, maka margin nolnya akan di posisi 21 mili ya.
Oke, kita coba cetak. Baik, jadi ini di software RIP-nya saya udah bikin file yang ada spot color ya. Spot color-nya saya kasih nama white dengan W huruf besar. Udah saya ripin, kita langsung tes cetak. Saya klik send job. Jadi ini masih pakai ICC profile bawaan mesinnya. Nanti kita akan bikin ICC profile sendiri khusus untuk Vator yang tinta last format. Nah, di sini saya belum taruh oven buat rollnya, oven roll to rollnya karena ruangannya tidak mencukupi untuk taruh oven. Jadi saya di sini akan fokus ke pembuatan ICC profile untuk printer ini. Jadi saya nggak perlu ovennya. Jadi saya perlu printernya aja. Nanti saya oven manual, kemudian bikin ICC profilenya. Saya lihat hasilnya pekat tebal tinta putihnya. Jadi walaupun pakai Vator yang last format yang agak encer, tapi di XP600 pas print keluar pekat. Ini saya pakai pet film Vator Quick Dry. Di sini depan ada heater, jadi begitu keluar kena heater akan agak kering sedikit. Nah, jadi lebih cepat lah bisa dikasih powder. Nah, ini sih kayaknya saya mau bikin meja lagi di depan supaya keluarnya lebih panjang heaternya. Warnanya bagus, cerah, pekat. Tinta putihnya juga pekat.
Oke, udah selesai. Oke, saya potong, kita lihat hasilnya. Wih, hasilnya bagus, pakai cerah. Detailnya juga dapat. Ini belum saya kalibrasi printernya. Nanti putih-putih yang nongol itu bisa kita kalibrasi supaya lebih presisi lagi, lebih tajam lagi. Tapi overall untuk saat ini udah bagus, bisa lihat tuh yang detail-detail kecilnya juga udah bagus. Oke, mantap. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.